Empu Barada adalah seorang tokoh sakti yang bisa terbang di atas langit. Empu Barada adalah penganut agama Buddha Mahayana. Jadi di pedalaman hutan ini ya penuh dengan pepohonan yang sangat rindang, cahaya pun temaram di sela-sela dedaunan. Kita akan menapak tilasi sebuah cerita legenda atau cerita rakyat ya. Ini yang berhubungan dengan petilasan Empu Barada, tokoh sakti di abad ke-11 yang bisa terbang. Jadi ada beberapa sumber ya mengenai cerita Empu Barada. Sebagian menganggap sebuah legenda semata, misalnya bersumber pada serat Calon Arang. Namun ternyata di prasasti Mahaaksobya yang saat ini bernama Arca Joko Dolok yang dipindahkan di Taman Apsari Surabaya, yang dulunya diambil dari Mojokerto ya, Bejijong, itu juga berkisah tentang pembelahan kerajaan Airlangga untuk kemudian kedua putranya, yaitu Mapanji Garasakan dan Samara Wijaya dari kerajaan Kadiri ya. Dan Mapanji Garasakan ini diduga kerajaannya bernama Kahuripan. Jadi dibelah di atas sungai dengan terbang di atas langit. Empu Barada ini membawa kendi, mengucurkan air dari langit inilah untuk membelah secara magis dari sebuah kerajaan antara Panjalu dan Jenggala, antara Daha dan Kahuripan. Ini sebuah cerita yang ada di dalam cerita Arca dari prasasti Mahaaksobya. Kemudian ternyata di yang lainnya adalah dalam negara Kertagama. Ini ternyata muncul gitu ya keberadaan cerita Empu Barada. Sehingga kemudian Empu Barada, tokoh sakti penasehat Raja Airlangga di abad ke-11 ini ternyata memang historis. Jadi kita coba akan menelusuri di atas dan di puncak Bukit Semar inilah kemudian keberadaan dari petilasan Empu Barada. Ya, yang pertama dalam serat Calon Arang ya. Jadi kita flashback karena generasi now atau generasi milenial mungkin sangat asing mendengar kisah tentang cerita Calon Arang. Jadi pada waktu itu Airlangga bertempat dan berkedudukan di Istana Daha Kadiri gitu ya. Ternyata seluruh kota Daha terkena wabah pagebluk gitu ya. Jadi banyak masyarakat yang paginya sakit sorenya mati, dan sorenya sakit paginya mati, dan itu terus berlangsung sehingga kemudian menimbulkan keresahan di Istana Airlangga, termasuk mengutus Empu Barada untuk menyelidikinya. Kemudian diselidikinya ternyata semua ini adalah ulah dari janda Calon Arang ya. Waktu itu di malam hari janda Calon Arang ini melakukan ritual tarian-tarian magis gitu ya. Tarian-tarian magis ini sebenarnya ternyata janda Calon Arang ini setelah melakukan tarian-tarian magis berkeliling ke seluruh desa, berkeliling ke seluruh kota, ke jalan-jalan, ke gang-gang sambil tetabuhan bersama murid-muridnya. Ini kemudian diduga asal-usul kemudian terjadinya wabah yang ada di kota Daha. Sehingga kemudian Empu Barada mengusutnya. Kenapa janda Calon Arang itu melakukan itu? Ternyata usut punya usut. Dia punya putri yang sangat cantik, tidak seorang pun, tidak ada laki-laki manapun yang mau menikahi putrinya. Karena ibunya dianggap melakukan ajaran-ajaran yang sangat menyeramkan. Sehingga kemudian Empu Barada mengutus muridnya yang bernama Empu Bahula untuk menikahi putri dari Calon Arang. Setelah kemudian menikah, kemudian Empu Bahula ini disuruh Empu Barada untuk menyelidiki kenapa Calon Arang itu seorang janda tua ini tidak mempan
dengan berbagai macam senjata atau kebal dengan senjata apapun, termasuk kesaktian Empu Barada tidak sanggup untuk menghadapi ilmu calon arang. Akhirnya kemudian Empu Barada karena dicintai oleh istrinya menceritakan yaitu rahasia yang dimiliki oleh ibunya calon arang. Akhirnya kemudian di waktu malam mengambil sebuah kitab yang disembunyikan oleh calon arang. Kemudian kitab tersebut dikasihkan kepada Empu Bahula suaminya. Empu Bahula mengasihkan kepada gurunya yaitu Empu Barada. Sehingga kemudian Empu Barada mengetahui rahasia ilmu calon arang. Akhirnya Empu Barada datang ke calon arang untuk menantang calon arang ya, untuk menuntut agar bertobat dan mengakhiri semua kejahatannya. Namun calon arang tidak mau. Akhirnya terjadilah adu kesaktian antara Empu Barada dan calon arang. Calon arang pun kalah karena Empu Barada mengetahui kelemahan dari calon arang. Tetapi setelah calon arang kalah, Empu Barada menghidupkan kembali agar kemudian calon arang ini bertobat. Ternyata calon arang akhirnya setelah dihidupkan kembali itu bertobat, menyesali seluruh perbuatannya, dan akhirnya kemudian Empu Barada menghukumnya lagi setelah bertobat. Jadi kisah ini merupakan kisah dari cerita calon arang ya, di berlatar belakang kerajaan Kadiri. Sedangkan dalam kitab Negara Kertagama itu diceritakan bahwasanya Airlangga itu memiliki dua putra yang tidak mau mengalah gitu ya, yaitu antara Mapanji Garasakan dengan Samarah Saha, antara Samarah Wijaya. Nah inilah kemudian karena tidak mau tidak ada satupun yang mau mengalah, akhirnya Empu Barada terbang di atas langit gitu ya, mengucurkan air kendi dan agar kemudian kedua kerajaan di Jawa Timur ini untuk kedua putra dari Airlangga. Sedangkan Airlangga sendiri tahun 1042 mengundurkan diri sebagai raja, fokus menjadi resi atau pertapa, diduga bertapa di Gunung Penanggungan, menjadi seorang maharesi yang dikenal dengan Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buana atau Resi Gentayu. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi ternyata kemudian kedua cerita dan satu tradisi serat ini ternyata memang mengungkap kesejarahannya dari Empu Barada. Nah, sebentar lagi di belakang kita dengan sebuah bangunan yang sangat sederhana di bawah belimbing itu ya, di bawah belimbing kuno itu ada semacam petilasan yang sampai saat ini disakralkan oleh masyarakat sebagai petilasan Empu Barada. Bagaimana kemudian kondisinya ya? Mari kita lihat bersama-sama ya. Ternyata tidak hanya di Jawa Timur teman-teman kisah Empu Barada ini. Di Pulau Bali itu Empu Barada ternyata juga memiliki kisah. Bahwasanya ternyata suami dari calon arang tidak lain dan tidak bukan adalah Empu Kuturan, seorang pendeta Mahayana, meninggalkan istrinya karena istrinya penganut Bhairawa. Jadi yang waktu itu masyarakat takut dengan ajaran istrinya sehingga cerai dengan istrinya. Empu Tuturan kemudian meninggalkan Empu Barada adiknya di Jawa Timur untuk mendampingi Raja Airlangga, sedangkan Empu Kuturan sendiri ini kemudian pergi ke Pulau Bali untuk menyelesaikan persatuan ya, atau untuk menyelesaikan berbagai macam pertentangan agama yang ada di Pulau Bali. Sehingga waktu itu di Pulau Bali Empu Kuturan itu membangun sebuah pura yang tidak hanya untuk para penganut Waisnawa, tidak hanya untuk penganut Buddha, dan tidak hanya untuk penganut Siwa, melainkan membuat sebuah pura untuk penganut seluruh agama, baik Wisnu, Siwa maupun Buddha. Jadi ini luar biasa sekali prestasi Empu Kuturan di Pulau Bali, menyatukan berbagai macam sekte yang ada di Pulau Bali. Jadi saat ini coba kita memasuki petilasan Empu Barada, sebuah seperti makam bentuknya ya, nisannya terbuat dari balok-balok batu candi, dan makamnya ini sangat besar dan sangat tinggi sebagaimana makam-makam kuno pada umumnya, tepat di bawah pohon belimbing raksasa. Nah, coba kita berziarah terlebih dahulu ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi luar biasa sekali. Inilah salah satu kemudian seorang tokoh sakti yang bisa terbang di atas langit pada masanya.
Selain itu juga pada kehidupan Jawa kuno ini kita akan mendapati sebuah fenomena dan pemandangan yang sangat menarik tentang kehidupan beragama. Empu Barada adalah penganut agama Buddha Mahayana. Tempatnya adalah di asrama Lemah Citra. Saat ini adalah di Desa Bejijong atau di Siti Hinggil. Di situ juga ada candi Buddha terbesar di Jawa Timur ya, pada masa peradaban kuno, namanya Candi Brahu ya, dalam prasasti Waharu sejak Empu Sindok. Jadi termasuk Candi Gentong, Candi Brahu, Siti Inggil dahulunya merupakan sebuah kompleks kabudan yang sangat luas, yaitu baik asrama, mandala, candi maupun berbagai macam tempat para biksu Buddha. Bahkan dalam cerita Wargasari yang berjalan dari Lebak Jabung atau Sajabung sambil menikmati pemandangan dan mandi di sungai, kemudian berjalan ke barat melewati Banjaran Getas, kemudian Sumengkah, Kumitir, menuju ke Lemah Citrat untuk diwisuda sebagai seorang biksu muda. Ini juga menuju ke arah Bejijong saat ini. Bahkan kemudian Empu Barada yang beragama Buddha tadi ini memiliki murid yang menjadi raja, yaitu penganut agama Siwa, yaitu Raja Airlangga. Karena dalam beberapa prasastinya ini didharmakan disebut sebagai Batara Guru, atau disebut juga kemudian Resi Gentayu Sang Batara Guru. Ini adalah sebutan untuk para penganut agama Siwa. Namun pendharmaan atau candinya ini banyak dibangun sebagai corak agama Wisnu. Jadi muncul sebuah Garuda yang kemudian dinaiki Dewa Wisnu adalah pendharmaan dari Raja Airlangga. Jadi kemudian diduga Raja Airlangga selama hidupnya adalah penganut Siwa, ketika mangkat didharmakan sebagai seorang Wisnu, memiliki guru sakti yang bisa terbang menganut agama Buddha. Salah satu ini adalah sebuah cita rasa peradaban kuno yang sangat toleransi, benar apa yang dikatakan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Manghwa. Semoga bermanfaat.